Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelayanan perpustakaan. Kenapa ini perlu kita pelajari? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa inti dari perpustakaan itu adalah pelayanan dalam bentuk apapun, ya. Kenapa? Karena salah satu tugas dari pengelola perpustakaan adalah melayani pemustaka. Bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemustaka. Oleh karena itu, karena perpustakaan merupakan lembaga yang melayani manusia, karenanya perlu bagaimana belajar bagaimana dan apa saja dan bagaimana pelayan-pelayan yang ada di perpustakaan itu sendiri. Secara umum, pelayanan perpustakaan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pelayanan teknis dan pelayanan publik. Pelayanan teknis dan pelayanan publik. Ini beberapa kali saya singgung di beberapa video yang sudah saya upload ke YouTube. Pelayanan teknis merupakan suatu pelayanan yang ada di perpustakaan, yang ada di balik layar, ya, yang ada di balik layar, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan agar pemustaka dapat menikmati layanan yang ada di perpustakaan, ya, dapat menikmati layanan publik yang ada di perpustakaan. Karena berada di balik layar, maka pelayanan teknik sedikit sekali bersinggungan dengan pemustaka. Ya. Sedikit sekali bersinggungan dengan pemustaka. Kenapa demikian? Karena untuk mempersiapkan pelayanan yang ada di perpustakaan, pengelola perpustakaan harus memastikan bahwa pelayanan publik yang akan dinikmati oleh pemustaka itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, disinilah pelayanan teknik memastikan melalui kegiatan misalnya perbaikan koleksi, kemudian katalogisasi, pengadaan koleksi dan lain sebagainya, memastikan kalau koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan nantinya dapat dinikmati sebagai salah satu layanan yang ada di perpustakaan. Itu berkaitan dengan pelayanan teknis, ya. Kemudian yang kedua, kalau sebelum berangkat yang kedua, kalau menurut Kamus Kepustakaan Indonesia yang ditulis oleh Lasa AS, menyatakan bahwa pelayanan teknis merupakan semua proses dan kegiatan yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan bahan pustaka. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pelayanan teknis sendiri, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, pelayanan teknis di sini dia bertujuan untuk mempersiapkan koleksi atau bahan pustaka dapat sebelum dimanfaatkan oleh pengunjung atau pemustaka, ya. Sebelum dimanfaatkan oleh pemustaka. Oke, itu layanan teknis. Yang kedua yaitu layanan publik, ya. Layanan publik. Pelayanan publik, ya, atau public service, ya. Pelayanan publik atau public service merupakan pelayanan yang bersinggungan langsung, ya, dengan pemustaka. Jadi, jika tadi pelayanan teknis berada di belakang layar, maka pelayanan publik atau public service ini dia menjadi ujung tombak yang mungkin pertama kali dilihat oleh pemustaka ketika pemustaka masuk ke perpustakaan. Contohnya apa yang masuk ke dalam pelayanan publik? Contohnya adalah layanan sirkulasi, layanan peminjaman misalnya, pengembalian, kemudian layanan referensi. Kemudian contoh lain lagi di situ ada pelayanan informasi. Semuanya masuk ke dalam bagian pelayanan publik. Oke. Kemudian
ya. Karena kita nanti akan belajar ya, setelah ini saya akan membuat video lagi terkait sirkulasi, maka kita akan berbicara masalah sirkulasi terlebih dahulu. Kegiatan sirkulasi ya, pelayanan sirkulasi itu merupakan pelayanan perpustakaan yang berkaitan dengan berbagai hal ini, sebagaimana yang terlihat di layar. Dia berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, kemudian perhitungan denda, pendaftaran anggota, termasuk juga baca di tempat. Baca di tempat di sini adalah misalnya tidak semua pemustaka datang ke perpustakaan untuk meminjam koleksi. Bisa jadi dia berada di ruangan sirkulasi untuk membaca di situ. Misalnya membaca novel atau mungkin membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku perkuliahan, di mana dia sambil menulis atau sambil membuat sesuatu di situ. Kemudian jadi itu layanan baca di tempat. Kemudian juga penagihan. Penagihan di sini misalnya ya, penagihan di sini tidak melulu penagihan dalam bentuk uang ya. Termasuk di dalamnya adalah misalnya ketika ada buku atau koleksi yang terlambat dikembalikan oleh pemustaka, maka bagian layanan sirkulasi berhak untuk menagih dalam berbagai bentuk, bisa membuat surat atau bisa melalui SMS atau bisa melalui lisan jika bertemu langsung. Menagih dalam artian meminta pemustaka yang bersangkutan untuk segera mengembalikan buku yang dipinjam dan sudah waktunya dikembalikan. Kemudian pembuatan statistik di sini tentu saja berkaitan misalnya statistik peminjaman, statistik koleksi, statistik pengunjung dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah humas atau hubungan masyarakat. Kemudian ya, secara umum ya sistem pelayanan sirkulasi yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada open access, ada close access. Open access sesuai namanya open access itu adalah layanan terbuka, sedangkan kalau close access sesuai namanya merupakan layanan tertutup. Bedanya apa? Perbedaannya adalah ketika suatu perpustakaan menerapkan sistem pelayanan open access, maka pemustaka atau pengunjung perpustakaan dapat masuk ke perpustakaan dan masuk ke ruang koleksi, kemudian memilih langsung koleksi yang diinginkan, baik langsung datang ke rak-rak koleksi atau terlebih dahulu mencari di katalog atau di opak yang sudah disediakan. Jadi melalui layanan open access ini, pemustaka bisa dengan bebas mencari buku yang ada di rak koleksi tanpa harus menunggu diambilkan oleh pengelola perpustakaannya. Itu jika dia open access. Kemudian jika dia close access ya, jika suatu perpustakaan menerapkan sistem close access, maka berbeda. Ketika misalnya seorang pemustaka ingin meminjam buku, dia terlebih dahulu mencari di opak, kemudian ketika menemukan buku yang ada dicari, datanya ada, ditulis datanya tersebut, ya, kemudian data yang sudah ditulis tadi diserahkan kepada pustakawan. Kemudian pustakawanlah yang akan mengambilkan buku atau koleksi sesuai dengan permintaan dari pemustaka. Dengan demikian, pemustaka tidak langsung bersentuhan dengan rak buku. Jadi dia tinggal menunggu, kemudian bukunya diambilkan, selanjutnya nanti diserahkan kepada pemustaka. Jika betul buku yang bersangkutan, berarti bisa dipinjam atau mungkin bisa dibaca di tempat di ruang baca. Kira-kira seperti itu. Lalu mana yang dipilih antara open access atau closed access? Silakan pengelola perpustakaan bisa memilih salah satu dari layanan ini, atau beberapa perpustakaan juga ada yang mencampurkan dengan melihat kelemahan dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem layanan ini. Apa kelemahan dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya. Untuk open access salah satu kelebihannya adalah
pemustaka bisa langsung datang ke rak koleksi dan bisa dengan leluasa mencari buku yang dia inginkan. Bisa jadi ketika pemustaka mencari di katalog, dia mencari ketemunya yang dicari adalah buku A, kemudian ketika datang ke koleksi, ternyata buku A tidak ada, pemustaka bisa mencari buku lain yang mungkin berhubungan dengan buku yang dia cari tersebut. Jadi dia bisa mencari langsung dan bisa lebih leluasa untuk memilih buku yang diinginkan. Itu kelebihan dari open access. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah karena pemustaka bisa langsung mengambil buku yang ada di rak, ada kemungkinan pemustaka sembarangan mengambil dan meletakkan kembali buku yang ada di rak. Ya. Sembarangan mengambil buku di rak kemudian diletakkan ulang. Bahkan terkadang ada beberapa pemustaka yang sedikit nakal dalam tanda kutip, dia mengambil buku di rak kemudian diletakkan, tidak dikembalikan di rak yang seharusnya, dalam tanda kutip disembunyikan dengan cara diselipkan di rak yang lain, sehingga ketika ada orang lain ingin mencari buku tersebut dia tidak akan menemukan, yang tahu hanya pemustaka. Nah, kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Oleh karena itu, pada beberapa pengelola perpustakaan yang menerapkan sistem open access, mereka mengatasinya dengan cara memberikan himbauan atau mewajibkan seluruh pemustaka yang datang ke perpustakaan untuk meletakkan buku yang sudah dibaca di meja tersebut atau di meja tumpukan buku. Jadi tidak dikembalikan ke rak. Siapa nanti yang akan mengembalikan ke rak? Yang akan mengembalikan ke rak adalah pengelola perpustakaannya. Seperti itu. Itu kelebihan dan sedikit kelebihan dan kekurangan dari open access. Bagaimana dengan closed access? Untuk closed access, salah satu kelebihannya adalah karena karena pengelola perpustakaan yang mengambilkan, ya, karena pengelola perpustakaan yang mengembalikan langsung ke di rak, koleksi yang diinginkan akan lebih cepat ketemu. Kenapa demikian? Karena tentunya pengelola perpustakaan lebih hafal di mana lokasi-lokasi, di mana rak-rak koleksi sesuai dengan urutan subjeknya mungkin atau sesuai dengan urutan nomor klasifikasinya. Namun kelemahannya adalah dikarenakan pengelola perpustakaan, dikarenakan pemustaka tidak bisa langsung datang ke rak buku, maka dia tidak bisa memilih buku lain yang mungkin dia butuhkan tapi tidak dia tulis di data yang dia temukan di OPA. Jadi dua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Karenanya beberapa pengelola perpustakaan ada yang menggabungkan keduanya dengan cara pada beberapa koleksi tertentu diterapkan close access, pengelola perpustakaan yang harus mengambilkan koleksinya. Pada beberapa koleksi yang lain diterapkan open access. Ya, kira seperti itu terkait sistem pelayanan. Nah, setelah tadi berbicara kegiatan sirkulasi, kita lanjut ke kegiatan referensi. Kegiatan referensi adalah pelayanan referensi merupakan pelayanan yang diberikan berupa layanan rujukan. Ya, layanan rujukan. Kenapa kegiatan ini perlu dilakukan? Karena tidak semua pemustaka yang datang ke perpustakaan itu ingin membaca buku sampai selesai. Bisa jadi dia misalnya datang ke perpustakaan hanya ingin mencari definisi dari presiden misalnya. Hanya ingin mencari misalnya lokasi benua Amerika ada di sebelah mana, batas-batas wilayahnya misalnya. Nah, batas-batas wilayah negara Brazil itu di mana saja misalnya. Nah, layanan referensi lah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, kegiatan referensi melingkupi yang pertama yaitu memberikan informasi langsung kepada pemustaka. Informasi langsung di sini berupa misalnya ketika ada pemustaka datang ke perpustakaan, kemudian bertanya kepada pengelola perpustakaan, saya ingin mencari buku A, dia ada di mana? Nah, kegiatan referensi dia bisa memberikan informasi, oh buku A itu ada di sebelah sini, rak sini misalnya. Ada di rak nomor sekian, misalnya seperti itu. Itu informasi langsung. Bisa juga misalnya informasi langsung dapat berupa
Misalnya ada seorang pemustaka yang datang ke perpustakaan, kemudian ingin dia membutuhkan informasi yang berkaitan dengan COVID-19 misalnya. Maka pengelola perpustakaan kemudian mencarikan referensi, mencarikan literatur dalam bentuk jadi yang berupa sekumpulan informasi dan kemudian diberikan kepada pemustaka yang membutuhkan tadi. Nah, itu bentuk dari memberikan informasi langsung kepada pemustaka. Selain itu, kegiatan referensi juga dapat berupa memberikan petunjuk akses kepada sumber informasi. Misalnya, ada seseorang datang ke perpustakaan, kemudian mencari buku yang ada di perpustakaan, ternyata tidak ketemu. Buku tersebut tidak ada di perpustakaan. Maka pengelola perpustakaan bisa mengajarkan tentang bagaimana menemukan sumber-sumber informasi lain di luar perpustakaan. Itu juga merupakan kegiatan dari referensi berupa memberikan petunjuk akses ke sumber-sumber informasi. Nah, dari dua kegiatan tadi dapat dilihat bahwa ada beberapa karakteristik tertentu yang berkaitan dengan pelayanan referensi ya, atau layanan rujukan. Yang pertama yaitu pelayanan referensi dia berkaitan dengan keperluan konsultasi. Keperluan konsultasi di sini artinya misalnya ada seseorang datang ke perpustakaan, dia ingin mencari buku dan lain sebagainya, dia bisa berinteraksi dengan pengelola perpustakaan sehingga bisa ditentukan sebenarnya pemustaka ini butuh informasi yang butuh informasi yang bisa ditemukan melalui sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Kemudian karakteristik lain dari kegiatan referensi yaitu ada buku-buku referensi, buku-buku yang ada di koleksi referensi tidak dibaca dari awal sampai akhir. Misalnya, salah satu dari buku referensi adalah kamus misalnya. Nah, kamus tidak dibuat ya, kamus tidak disusun untuk dibaca dari awal sampai akhir. Tapi kamus digunakan hanya untuk menemukan entry-entry tertentu saja. Misalnya ingin mencari pengertian dari presiden tadi misalnya. Maka cukup mencarinya di huruf P. Tidak perlu kemudian dibaca mulai dari huruf A sampai huruf Z sehingga mendapatkan pengertian komprehensif tentang presiden. Tidak perlu seperti itu. Kemudian yang ketiga terdiri dari entry yang terpotong-potong. Tadi misalnya kamus dia entry-nya per kata. Kemudian ensiklopedi itu dia isinya bukan per bab, tapi isinya dia per istilah, penjelasannya per istilah. Kemudian koleksi referensi dia tidak dipinjamkan. Kenapa dia tidak dipinjamkan? Karena orang meminjam buku, pemustaka datang ke perpustakaan dan meminjam buku, besar kemungkinan pemustaka yang bersangkutan meminjam karena ingin menyelesaikan membaca buku tersebut. Nah, karena jenis koleksi referensi ini tidak untuk dibaca sampai selesai, maka koleksi referensi tidak perlu dipinjamkan. Koleksi kamus tidak perlu dipinjamkan karena tidak ada orang membaca kamus dari huruf A sampai huruf Z sampai selesai menghatamkan kamus, tidak ada, karena itu tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan referensi berkaitan dengan kegiatan penelusuran cepat. Seperti tadi misalnya, ketika ingin mencari pengertian dari presiden, maka langsung menuju ke kamus dan langsung dicari di huruf P. Misalnya. Jadi butuh berkaitan dengan penelusuran yang cepat. Nah, berkaitan kembali lagi ke pelayanan perpustakaan secara umum, ya. Maka fokus pelayanannya akan berbeda jika dikaitkan dengan jenis-jenis perpustakaan. Misalnya pada perpustakaan perguruan tinggi misalnya. Pada perpustakaan perguruan tinggi, pengelola perpustakaan berfokus untuk
berfokus agar pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan secara mandiri. Kenapa demikian? Karena pada perpustakaan perguruan tinggi, pemustaka yang datang dianggap sudah dewasa. Ya, dianggap sudah dewasa dan sudah memahami kebutuhan informasinya. Sehingga pengelola perpustakaan perlu mengajarkan melalui pelayanan-pelayanan yang ada bagaimana pemustaka tersebut bisa memenuhi kebutuhan informasi melalui penelusuran, melalui pemanfaatan layanan-layanan yang ada di perpustakaan secara mandiri. Tidak perlu lagi kemudian harus dituntun dari A sampai Z. Mungkin perlu diajarkan bagaimana cara memanfaatkannya, tapi kemudian tidak harus selalu didampingi. Nah, kemudian pada perpustakaan umum. Pada perpustakaan umum, fokus layanannya adalah pada layanan edukasi dan layanan rekreasional. Maksudnya apa? Pengelola perpustakaan umum, karena pemustaka yang datang di sana cukup beragam. Yang datang ke perpustakaan umum adalah masyarakat umum, ya. Siapa saja yang ada di sekitar perpustakaan bisa masuk ke perpustakaan tersebut. Besar kemungkinan yang mereka yang datang ke perpustakaan umum adalah mereka yang mungkin sudah datang ke berbagai perpustakaan, baik itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, ataupun mungkin perpustakaan khusus, tapi belum menemukan. Sehingga dia datang ke perpustakaan umum untuk mencari informasi yang dia butuhkan. Atau bisa juga mereka yang datang ke perpustakaan umum ini dia ingin menambah wawasan tentang bacaan-bacaan tertentu misalnya. Ingin menambah wawasan tentang Jember misalnya. Maka dia datang ke perpustakaan umum mencari buku-buku tentang Jember misalnya. Nah, disitulah kemudian fungsi edukasi perpustakaan umum berjalan. Tidak jarang juga fungsi edukasi perpustakaan umum ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada masyarakat umum, misalnya bekerja sama dengan komunitas-komunitas misalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian kalau berkaitan dengan layanan rekreasional, perpustakaan umum di sini ya dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat yang mungkin datang ke sana hanya untuk mengisi waktu luang. Nah, disitulah fungsi layanan rekreasional berjalan pada perpustakaan umum. Melalui apa? Melalui penyediaan koleksi-koleksi untuk bacaan-bacaan ringan. Nah, kemudian pada perpustakaan sekolah. Pada perpustakaan sekolah, fokus utamanya adalah bagaimana perpustakaan ini bisa mendukung kurikulum yang ada di sekolah. Bisa mendukung pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah. Jadi fokusnya di situ. Oleh karena itu, di Indonesia, fungsi perpustakaan sekolah adalah salah satunya adalah untuk sebagai sarana penunjang pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian terakhir yaitu pada perpustakaan khusus, fokus utamanya adalah menyediakan data untuk kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya pada perpustakaan khusus televisi, misalnya pada perpustakaan televisi, jika kita perhatikan pada perpustakaan televisi, pengelola perpustakaannya salah satu tugasnya adalah menyediakan data yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai berita. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita membaca berita, melihat berita yang ada di televisi misalnya, maka di situ di akhir-akhir acara akan muncul di situ biasanya ada bagian dokumentasi dan perpustakaan. Kenapa? Karena mereka memiliki andil besar dalam menyiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun suatu berita. Kira-kira seperti itu pada perpustakaan khusus. Nah, karena kita mungkin akan lebih banyak belajar tentang perpustakaan sekolah, maka kita akan bahas lebih lanjut tentang perpustakaan sekolah yang berkaitan dengan mendukung kurikulum sekolah. Nah, berkaitan dengan pelayanan perpustakaan sekolah
berkaitan dengan pelayanan perpustakaan sekolah, ternyata masing-masing tingkatan sekolah, ya, terutama di Indonesia, masing-masing tingkatan sekolah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan. Pada perpustakaan SD misalnya, pada perpustakaan SD karena dia merupakan jenjang pendidikan dasar, maka pelayanannya, ya, pelayanan perpustakaannya difokuskan untuk bagaimana difokuskan untuk apa ya? mengajarkan atau mengenalkan pemustaka terhadap perpustakaan. Di sini pada tahap ini pengelola perpustakaan memiliki andil yang besar untuk membentuk karakter pemustaka agar dia senang datang ke perpustakaan. Oleh karena itu, tidak hanya kemudian mengajarkan bagaimana cara menggunakan perpustakaan, pengelola perpustakaan pada perpustakaan SD juga memiliki kewajiban agar memiliki kewajiban bagaimana agar pemustaka tahu, ya, apa yang bisa dilakukan oleh perpustakaan untuk dia. Ya. Melalui apa? Melalui penyediaan layanan-layanan yang bersahabat dengan anak-anak. Pada jenjang berikutnya, pada perpustakaan SMP, pengelola perpustakaan, fokus pelayanan perpustakaan yang diberikan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan perkembangan awal remaja. Kenapa demikian? Karena pada perpustakaan SMP, memang pemustakannya berada pada masa-masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja awal. Nah, jadi masa-masa menjelang pubernya itu di SMP biasanya. Karenanya perlu memberikan layanan termasuk juga informasi yang berkaitan dengan perkembangan awal remaja. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan juga harus bisa memahami kebutuhan fisik remaja-remaja SMP, kemudian bagaimana sosial mereka, emosi mereka, termasuk juga intelektual mereka. Karena kita tahu bahwa mereka yang menginjak remaja ini biasanya ada yang lebih suka berdandan, ada yang lebih suka mengotak-ngatik sesuatu dan lain sebagainya. Nah, di sini pengelola perpustakaan harus memahami karakteristik tersebut. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 ini lupa tidak saya adalah perpustakaan SMA. Yang terakhir adalah perpustakaan SMA. Pada perpustakaan SMA, fokus pelayanannya adalah menyiapkan adalah bagaimana membuat pemustaka ini siap untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Terutama pada perpustakaan SMA yang sebagian besar siswanya ingin melanjutkan ke universitas atau ke perguruan tinggi, maka pengelola perpustakaan juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi terkait perguruan tinggi yang mana yang bisa mereka tuju, yang mungkin sesuai dengan pilihan mereka. Untuk sekolah yang vokasi, ya, misalnya SMK untuk sekolah-sekolah seperti SMK, maka tidak hanya informasi terkait perguruan tinggi yang bisa dituju, tetapi juga informasi-informasi mengenai pekerjaan itu juga penting bagi mereka. Kenapa? Karena pada sekolah-sekolah vokasi memang ditujukan untuk salah satunya adalah mencetak siswa yang nantinya ketika lulus mereka sudah siap untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu pada perpustakaan SMA yang seperti SMK, ya, yang seperti SMK seperti itu, maka mereka juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi-informasi terkait misalnya perusahaan-perusahaan mana yang mungkin bisa mereka tuju untuk mendapatkan pekerjaan.
Kira-kira seperti itu. Nah, jadi setiap jenis sekolah ya, setiap jenjang sekolah juga nantinya akan mempengaruhi fokus layanan di masing-masing perpustakaannya. Nah, demikian ya penjelasan sekilas tentang pelayanan perpustakaan. Ini adalah bacaan lebih lanjut yang bisa dibaca terkait pelayanan perpustakaan. Ya, jika ingin mendalami tentang pelayanan perpustakaan, semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.